Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue akan ngasih tahu caranya download dan install aplikasi yang namanya Defragler. Fungsi dari aplikasi Defragler itu sebenarnya udah ada ya di bawaan OS Microsoft sendiri. Namanya kalau tidak salah, Defragment and Optimize Driver. Langsung nih, tinggal klik dari masing-masing drive ini, klik analyze atau optimize, dan selesai. Tunggu aja sampai selesai. Kalau memang harus restart, ya restart, begitu. Tapi di video ini gue akan jelasin deh salah satu software defragment untuk harddisk yang gue rekomendasikan. Langsung aja buka web browser, langsung ketik Defragler seperti ini, download paling atas. Gue baru tahu loh Defragler itu jadi satu developer sama si cleaner, baru tahu. Download free version ya, gak usah dah gaya-gayaan pakai pro tapi trial ataupun pakai pro tapi bajakan, tolong lah. Udah tahun 2021, stop pembajakan. Cari yang free kalau bisa mah. Kalau nggak ada yang free, ya udah cari alternatif yang free, yang gratis. Pesan dari gue itu aja. Oke, langsung free download, klik. Nah, di sini di webnya dijelasin nih apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari versi free dan profesional dari Defragler. Untuk free ini nggak bisa yang namanya automatic update sama premium support. Premium support paling cuman kayak call center gitulah. Kalau nggak di remote, kalau nggak salah ya, nebak-nebak doang gue, sotoy. Tapi untuk fungsi intinya atau fungsi core-nya itu optimize hard disk itu ada di free dan profesional. Harga profesionalnya sendiri $24.95. Mending download yang free aja lah. Klik here to install. Oke, save. Tapi untuk versi yang free ini nggak bisa automatic update. Jadi misalkan kalian harus ngecek nih, kalau kalian orangnya up to date banget ya, kalian harus ngecek minimal sebulan sekali di webnya Defragler. Kalau udah muncul, uninstall ya, download dulu, download yang terbaru, uninstall yang lama. Gue nggak tahu butuh restart apa enggak, langsung install yang baru. Agak ribet sih, tapi ya namanya juga gratisan coy, terima aja. Langsung aja kita install dan view release note uncek, run. Nah, sebenarnya dari segi tampilan sendiri, coba ini set side by side ya, samping-sampingan deh. Di Defragler itu ada 3 buah tab ya. Ada action, kita buka analyze, optimize, quick optimize, defrag drive, standar lah ya. Standar namanya defragment, apa sih? Pokoknya buat ngedefrag hard disk lah. Standar lah pilihannya. Untuk settingnya sendiri, drive map, schedule. Wow. Jadi bisa schedule nih. Misalkan setiap hari apa untuk drive letter apa. Misalkan C setiap hari Senin, D setiap hari Selasa, E setiap hari Rabu misalkan ya. Atau boot time defrag, misalkan komputer kalian baru booting, baru masuk OS ya kan. Nah, aplikasi Defragler ini running di background untuk ngedefrag hard disk kalian. Ada priority-nya juga ya. Normal, background, nggak ada high priority. Kalau misalkan aplikasi ini bisa dibikin high priority, mungkin bakal menurunkan kinerja komputer teman-teman pakai itu secara optimal, di bawah optimal lah. Kalau misalkan aplikasi ini bisa running pakai high priority. Oke, bisa di schedule. Optionnya sendiri sama ya, standar lah ya.
Nah, ini juga di masing-masing ini perbandingannya nih antara defragler dan optimized driver bawaan dari Windows 10. Bedanya apa? Bedanya ada di defragler itu ada penjelasan tentang misalkan gue pilih drive C ya, ini drive C. Untuk desaltnya good. Kalau misalkan desalt apalagi yang masih harddisk piringan gitu ya, harddisk standar lah, harddisk piringan bukan SSD ya, yang masih ada komponen mechanical yang bergerak, itu ketahuan dari misalkan desaltnya good karena ini pakai SSD. Gua rubah pakai yang ini HDD harddisk, ini masih good, ada nih, ada indikatornya good. Sementara di di optimized drive versi Windows 10 sendiri nggak ada. Itu kelebihan pertama. Terus ada lagi, setiap di analyze atau di fragment di aplikasi defragler itu muncul file listnya apa aja nih, misalkan fragmentnya, file name-nya apa, fragmentnya berapa, size-nya berapa, tipe filenya apa, last modified apa, dan path untuk mengakses file atau folder itu apa gitu. Untuk size-nya, bisa di search parameter ternyata ya. Misalkan file lebih besar dari berapa MB, berapa giga, atau lebih kecil dari berapa MB atau berapa giga, atau dari file name, dari nama doang yang mengandung misalkan huruf A gitu. Bisa juga ternyata, hebat. Lalu ada drive map. Nah, di sini itu kayak kayak history lah. Bukan history sih, kayak keterangan lah. Jadi nanti ini misalkan gua analyze dulu. Nanti ketahuan nih yang putih itu empty, yang biru muda itu not fragment, low occupancy. Yang biru tua itu not fragmented low occupancy-nya itu merah tapi muda, merah kerong fragmented. Reserve MFD space itu buat hard disk ya. Page file juga termasuk. Lalu file being read yang lagi dibaca nih sama si hard disk. File being written, file-file yang lagi ditulis sama hard disk atau SSD. Di bagian hold itu ketahuan ya, masing-masing nih, misalkan ini SSD Samsung, tipenya sekian, interface-nya pakai apa ya kan, terus buffer size, rotation speed kalau hard disk, dan ini ada data-datanya nih, kayak misalkan reallocated sector count dan lain-lain yang jujur gue sendiri nggak ngerti yang sebelah kanan. Tapi kalau ini lebih ke spesifikasi secara umum banget ya. Lalu ada kayak power cycle count-nya sekian, power on hour itu sudah dihidupkan selama 364 hari 16 jam. Sudah kurang lebih setahun ya, kurang dari setahun. Kalau yang GD ini 257. Oke, paham. Semoga kalian paham ya penjelasan gue yang bertele-tele ini. Yang paling lama ini WDC Blue yang gue pakai. Udah sekitar 893 hari dan 9 jam. Gokil. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Oke, ke bagian statistik. Cuman defrag execution ini bisa benchmark all drive. Standar ya tapi ya ini. Bukan kayak aplikasi benchmark disk yang lainnya yang misalkan write-nya berapa, speed-nya berapa, throughput berapa. Wah, pokoknya ini yang standar-standar aja lah. Begitu. Cara makainya juga simple. Gue kasih tau ya cara pakainya ya. Ini gue pilih drive E. Biasanya sih gue analyze dulu. Nah, ketahuan tuh, ya kan? Udah selesai. Cepat sekali. Oke, jadi ketahuan nih yang kalau teman-teman bingung, ini apa aja sih warna biru, ini apa aja sih oranye, merah muda, ini apa aja sih merah yang kerang, ungu apa aja, kuning apa aja. Teman-teman bisa ngeliat di drive map yang udah gue jelasin tadi. Biar ngerti, oh ternyata di komputer gue banyak nih fragmented filenya.
berapa blok. Ini hitungannya blok ya. Jadi langsung aja klik aja defrag. Nah, tapi ada yang defragnya itu full, ada yang quick defrag. Quick defrag itu teman-teman nggak mau nunggu lama ya. Tapi tergantung juga sih jumlah file yang ada di hard disk atau SSD teman-teman itu ada berapa jumlahnya. Kalau mau yang cepat quick defrag, kalau mau yang lama defrag. Ya, langsung aja pilih defrag, klik. Nah, di sini ada nih defragmenting, remaining time-nya masih calculating. Biasanya akurat ya. Biasanya akurat. Tapi biasanya cuma tulisan calculating doang. Nah, di sini current state. Jadi lagi ngapain sih ini aplikasi? Lagi kerjain apaan sih? 37 fragmented file. File yang fragmented jumlahnya 37. Ini size-nya 11,9 GB. Ini gue yakin banget ini game-game gue nih. Lalu total fragmented 96. Fragmentation-nya 7% dari hard disk WDC yang gue punya. WDC Blue ini kalau nggak salah ya. Nah, mulai dari Watch Dogs Legion. Ternyata Watch Dogs Legion itu termasuk dari fragmented file. Nanti kalau misalkan sudah selesai fragmentasi, gue bingung dah nyebutnya fragmentasi atau apa ya. Kalau udah selesai proses defrag, nanti ada yang warnanya biru. Warna biru itu lebih banyak, indikatornya aja ya. Warna biru itu lebih banyak ketimbang warna merah. Udah, di sini cuman standar properti dari hard disknya secara usage, secara penggunaan. Use space-nya 182, free space-nya segini, capacity 500. Atau yang biasa kebacanya 465,8. Kalau di di bawaan Windows itu standar. Ini drive-nya. Ini drive yang ada di komputer gue. Contohnya ya. Lalu ada analyze, ada optimize, dan change setting. Nah, ini run on schedule. Bisa juga run on schedule. Weekly, daily, atau monthly. Ini increase task priority. Oh, ini bisa di select all, atau misalkan kalian mau mengoptimize drive tertentu aja, misalkan C aja atau D aja atau 3 drive aja atau 2 aja, bebas, bisa diatur kalau di sini. Ya sebenarnya di defragler juga bisa diatur sih. Oke, udah begitu aja. Kalau di kalau di optimize drive di Windows 10 lebih ke simple. Tampilannya simple, fungsinya ada, jelas kelihatan. Kalau di defragler tampilan lebih lebih bisa dibaca lah ya. Lebih kita tahu nih, ini lagi ngapain sih nih aplikasi, lagi kerjain apa, hasilnya apa ya kan. Gitu, tampilannya lebih fungsional sih kalau menurut gue pribadi. Dan aplikasi defragler ini nggak berat-berat banget lah buat buat aplikasi freeware ya iyalah. Nah, udah aplikasi free masa berat. Oke, sekian dulu video mengenai penjelasan defragler kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari nih defragment buat hard disk itu pakai apa ya aplikasinya. Nah, kalian bisa nyaranin pakai aja bro defragler. Pertama gratis ya kan. Kedua ada indikator secara visual. Ketiga fungsi sama aja kayak disk defragmenter di Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows sebelum 10, atau bahkan sama aja kayak yang ada di Windows 10. Kayak gitu. Buat rekomendasi cocok lah ini. Oke, bye.